Di suatu masa yang penuh ujian dan keimanan, hiduplah seorang wanita suci yang namanya harum hingga kini, Siti Maryam. Ia adalah sosok perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah yang sangat besar, bahkan di luar batas logika manusia. Maryam adalah putri dari Imron dan Hannah, seorang wanita solehah yang sejak awal telah bernazar untuk menyerahkan anaknya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Ketika Maryam lahir, ibunya tetap menepati nazarnya, menjadikan Maryam sebagai hamba yang tumbuh dalam kesucian dan pengabdian. Sejak kecil, Maryam diasuh oleh Nabi yang mulia, yaitu Nabi Zakaria. Di bawah bimbingannya, Maryam tumbuh menjadi wanita yang sangat taat, menjaga kehormatan, serta memperbanyak ibadah. Ia sering menyendiri di mihrab, tenggelam dalam doa dan zikir. Keistimewaan Maryam terlihat jelas. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, ia menemukan rezeki yang tidak biasa di sisi Maryam. Ketika ditanya, Maryam menjawab dengan penuh keyakinan bahwa semua itu datang dari Allah. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya ia dengan Robnya. Namun kisah Maryam bukan hanya tentang ketenangan ibadah. Ia diuji dengan ujian yang sangat berat. Suatu hari, malaikat Jibril datang dalam wujud seorang manusia sempurna. Maryam pun terkejut dan merasa takut. Dengan lembut, malaikat itu menyampaikan kabar bahwa Maryam akan mengandung seorang anak laki-laki yang suci tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun. Anak itu kelak akan menjadi nabi yang agung. Maryam pun bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin ia bisa memiliki anak tanpa suami? Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dengan berat hati dan penuh keimanan, Maryam menerima takdir tersebut. Saat kehamilan itu mulai tampak, Maryam memilih mengasingkan diri dari masyarakat. Ia menanggung semuanya sendirian, tanpa suami, tanpa tempat mengadu, hanya dengan keyakinan kepada Allah. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam bersandar pada sebuah pohon kurma di tempat yang sunyi. Rasa sakit dan kesedihan bercampur menjadi satu. Bahkan dalam kepedihannya, ia sempat berharap seandainya ia tidak pernah ada. Namun Allah tidak meninggalkannya. Dari bawahnya terdengar suara yang menenangkan. Ia diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma itu, dan buah kurma yang matang pun jatuh sebagai rezeki. Di dekatnya juga mengalir air jernih untuk diminum. Allah menguatkan Maryam di saat ia paling lemah. Setelah melahirkan, Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayinya, Nabi Isa. Melihat hal itu, kaumnya pun terkejut dan mulai menuduh Maryam dengan tuduhan yang sangat keji. Maryam tidak membalas dengan kata-kata, ia hanya menunjuk kepada bayinya. Dengan izin Allah, bayi itu berbicara. Nabi Isa yang masih dalam buayan berkata bahwa ia adalah hamba Allah yang kelak akan menjadi nabi, diberi kitab, dan dijadikan sebagai berkah bagi manusia. Ucapan itu menjadi bukti nyata bahwa Maryam adalah wanita suci yang dijaga kehormatannya oleh Allah. Maryam bukan hanya wanita biasa, ia adalah salah satu wanita terbaik sepanjang masa. Namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah-surah Maryam. Kisahnya adalah pelajaran tentang kesabaran, keimanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian yang tak terbayangkan.